memberikan ancaman terhadap sistem tersebut gitu. Bisa di next. Tapi sebelum itu kita harus bertanya dulu gitu. Apa yang sebenarnya kita berusaha untuk. Halo semuanya, selamat datang di presentasi dari kami kelompok grup 3 di kelas TTBA di mata kuliah Information System Security. Berikut adalah nama-nama anggota dari grup 3, yaitu Muhammad Atorik, saya sendiri, kemudian ada Mas Aditya Wahyu Pratama, kemudian ada Mas Adi Laksana, Mas Firnanda Michael Putra Ganieza, dan Mas Muhammad Gifari Naufal Fadlur Rahman. Tema yang kita angkat kali ini adalah what are we trying to protect and who are we trying to catch. Maksudnya adalah dalam topik information system security ini kita selalu membicarakan tentang bagaimana kita melindungi sistem atau melindungi sesuatu ini dari orang-orang yang bisa memberikan ancaman terhadap sistem tersebut gitu. Bisa di next. Tapi sebelum itu kita harus bertanya dulu gitu. Apa yang sebenarnya kita berusaha untuk lindungi? Baik, silakan. Baik, dalam poin ini kami akan menjelaskan apa saja sih aset yang sebenarnya perlu kita lindungi. Secara umum yang kita lindungi itu meliputi 4 kategori utama. Mari kita bahas lebih dalam satu persatu di sini. Baik, yang pertama itu ada yang paling vital adalah informasi dan data. Data adalah inti dari sistem informasi itu sendiri. Dalam konteks keamanan, kita harus melindungi seperti data klien yang mencakup informasi identitas, transaksi, dan histori penggunaan layanan. Lalu yang kedua itu ada data dari karyawan, termasuk juga data personal, kontrak kerja, hingga informasi gaji itu harus kita lindungi juga. Dan yang terakhir itu ada data keuangan dan laporan manajemen yang bersifat sensitif dan strategis, itu juga perlu kita lindungi ya di sini. Lalu yang kedua itu ada perangkat keras dan lunak. Perangkat keras itu meliputi seperti server fisik, komputer workstation, dan infrastruktur penyimpanan. Sedangkan contoh dari sisi perangkat lunaknya itu ada sistem ERP, ada sistem operasi, dan ada aplikasi data. Semua ini harus dijaga dari resiko-resiko itu seperti akses didaksa, infeksi malware, eksploitasi terhadap kerentanan perangkat lunak, ada juga pencurian fisik. Ini yang menyebabkan juga mengapa pengamanan fisik dan digital itu harus berjalan beriringan. Lalu yang ketiga itu kita harus melindungi sistem jaringan juga. Jaringan di sini itu penghubung seluruh komponen sistem informasi. Nah, di sini kita berbicara soal cloud-based database system dan VPN. Cloud-based database system itu adalah tempat penyimpanan data di mana kita bisa dapat mengakses melalui internet. Lalu kalau VPN itu adalah tools yang mengamankan koneksi remote dari dan ke jaringan internal. Lalu yang terakhir di sini adalah reputasi perusahaan. Serangan cyber atau kebocoran data bukan hanya berdampak pada aspek teknis saja, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik, baik dari klien maupun mitra bisnis. Dalam keamanan sistem informasi, kita menyebut ini itu sebagai dampak dari loss of trust. Bahkan insiden kecil saja bisa jadi viral dan mempengaruhi persepsi pelanggan serta nilai pasar perusahaan kita itu bagaimana. Selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, dari penjelasan Mas Michael tadi mengenai apa saja yang harus kita lindungi, tapi kita lindungi itu dari siapa gitu? Siapa yang kita berusaha untuk tangkap gitu tapi sebelumnya kenapa kita menangkap? Silakan. Baik, selamat malam teman-teman dan para penonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang steal, alter, dan destroy. Ya, dalam sistem informasi itu ada 3 bentuk kejahatan yang paling umum yang terjadi pada digital system gitu ya. Yang pertama ada steal, yaitu mencuri data. Mencuri data ini bisa berupa data keuangan, data pribadi maupun data perusahaan.
Yang kedua ada alter, yaitu mengubah data ya. Serangan ini dapat merusak integritas data itu sendiri dan juga bisa mengubah informasi sehingga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada destroy, yaitu yang paling berbahaya ya, yaitu menghancurkan data atau sistem. Biasanya serangan ini dilakukan oleh serangan ransomware ataupun malware yang masuk ke dalam sistem sehingga sistem itu menjadi lumpuh. Bisa next. Nah, apa sih kerugiannya gitu ya? Di sini kita ada dua kerugian. Yang pertama itu tentunya menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan gitu ya. Pasti klien atau publik tentunya akan merasa kurang percaya karena kita sudah dianggap tidak bisa mengamankan data itu sendiri. Terus yang kedua ada finansial atau keuangan, entah itu dari pemulihan sistem ataupun pelanggan yang hilang atau bahkan sanksi hukum akibat kebocoran data tersebut. Next. Nah, siapa sih pelakunya gitu ya? Kalau kita bicara tentang pelaku itu bisa kita bagi menjadi dua aspek gitu ya, yaitu aspek eksternal dan juga internal. Kalau dari eksternal itu ada hacker. Hacker ini masuk ke dalam sistem, mengubah dan mencuri data sehingga data perusahaan atau organisasi itu bisa lumpuh. Dan yang kedua ada ransomware attacker. Nah, biasanya serangan ini itu mengenkripsi data, datanya itu dienkripsi sehingga mereka minta tebusan terhadap korban agar data tersebut bisa dibuka. Yang kedua dari internal itu bisa dari karyawan ataupun mitra perusahaan ataupun organisasi. Biasanya ini bisa berupa emosional ya, misalnya ada kecenderungan pribadi sehingga dia memanfaatkan akses yang mereka miliki untuk mengubah data ataupun menyebarkan informasi yang seharusnya tidak mereka lakukan. Yang kedua ada penggunaan yang lalai gitu ya. Ini bisa berupa penggunaan password yang lemah atau bahkan SOP keamanan yang tidak dijalankan secara maksimal. Begitu sih. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aditya bahwa alasan-alasan dari kenapa kita menangkap dan siapa saja gitu yang kita harus tangkap. Kemudian di sini akan kami jelaskan mengenai contoh-contoh kasus yang yang sudah terjadi di dunia nyata. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau malware WannaCry ini masuk ke komputer, program ini langsung mengunci semua file dengan enkripsi sehingga tidak bisa dibuka lagi ya. Setelah itu akan muncul pesan di layar yang meminta uang tebusan dalam bentuk mata uang digital seperti Bitcoin atau lainnya. Jika uang tebusan tersebut akan dihapus. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Boleh di next, Mas. Nah, jadi untuk contoh kasusnya yang sudah kena malware ini ada di Indonesia, ada RS Harapan Kita di pertengahan Mei. Jadi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita di Jakarta ini menjadi salah satu target WannaCry di Indonesia ya. Serangan ini melumpuhkan sistem komputer di rumah sakit, terutama yang digunakan untuk pendaftaran pasien, sehingga waktu itu pendaftaran pasien di rumah sakit ini dilakukan secara manual. Yang kedua ada di Universitas Jember pada waktu yang hampir bersamaan di pertengahan Mei 2017. UNED sini juga menjadi korban serangan WannaCry. Akibatnya jaringan internet kampus di seluruh fakultas dan unit kerja lumpuh. Untungnya ini mereka ada backup cepatnya dari tim IT. Terus untuk kasus yang ranahnya internasional ada FitX. Ini dampaknya signifikan juga ya untuk perusahaan ini karena apalagi di anak perusahaannya yang yaitu TNT Express. Serangan ini melumpuhkan sistem komputer di berbagai negara, mengganggu operasional pengiriman, pelacakan paket, dan layanan pelanggan. Untuk internasional lagi ada kasus NHS ini ya, atau National Health Service, menjadi salah satu insiden terbesar ya yang pernah perusahaan ini di Inggris. Serangan ini mengunci ribuan komputer di rumah sakit dan klinik di seluruh negeri, mengenkripsi data pasien dan file-file penting lainnya. Jelas hal ini menjadi kekacauan besar dalam layanan kesehatan ya. Bisa di next. Dari contoh kasus tadi yang terdampak jelas ada dua ya, yaitu untuk data dan sistem operasi. Untuk total data yang terdampak sendiri ada 200.000 komputer lebih yang tersebar di 150 negara, terus kerugiannya dalam finansial mencapai 4 miliar dolar Amerika.
Apa yang bisa kita cegah atau harus kita lakukan agar tidak terjadi hal seperti ini lagi? Untuk mencegah kejadian serupa terulang, kita perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola keamanan informasi. Hal ini meliputi peningkatan kesadaran, penerapan prosedur dan kebijakan keamanan yang ketat, serta pemantauan secara rutin terhadap potensi risiko dan ancaman. Dengan pendekatan yang sistematis, kita dapat melindungi aset penting organisasi dari berbagai ancaman yang mungkin muncul dan meminimalkan risiko kerugian. Next. Oke, melakukan prosedur keamanan informasi. Untuk menjalankan langkah pencegahan secara efektif, berikut prosedur keamanan informasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan mengidentifikasi aset dan pentingnya aset. Kenali semua aset yang dimiliki organisasi, baik berupa data, perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya lainnya. Tentukan seberapa penting masing-masing aset bagi kelangsungan operasional dan tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman dari aset tersebut. Dengan menganalisis dan identifikasi berbagai ancaman yang berpotensi merusak atau mengganggu aset, seperti serangan cyber, bencana alam, human error atau kesalahan manusia, dan kegagalan teknis. Yang ketiga, buat kontrol untuk menjaga aset. Dengan mengembangkan dan menerapkan kontrol pengamanan yang sesuai, seperti kebijakan keamanan, langkah teknis seperti enkripsi, dan pengaturan firewall, serta prosedur pengamanan dan respon insiden agar aset tetap terlindungi secara optimal. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Mas Gifari dan Mas Adi dari penjelasannya mengenai contoh-contoh kasus dan juga apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi terjadi penyerangan-penyerangan seperti kasus-kasus tadi atau sebelumnya. Di sini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini, dan baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami berikan. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat.